Baik, kita mulai saja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alamin. Ini kita masih kesempatannya untuk melakukan perkuliahan. Sebelumnya Ibu mengucapkan mohon maaf lahir batin kepada semuanya. Kita habis Lebaran ya, bulan April akhir, bulan awal Mei kemarin ya kita Lebaran. Semoga apa yang kita kerjakan di bulan Ramadan kemarin diterima Allah SWT ya. Amin ya rabbal alamin. Oke, hari ini kita mulai lagi perkuliahan di pertemuan ke-7. Ya, sebelumnya kita libur 1 minggu setelah Lebaran dan juga libur 1 minggu sebelum Lebaran. Jadi untuk kedepannya ini mungkin satu pertemuan itu kita akan jadikan 2 kali pertemuan ya. Jadi MK Puskom ini kita percepat sedikit untuk penyampaian materi ataupun melakukan UTS kelas 1. Oke, ini sudah masuk pertemuan ke-7 hari ini. Dan minggu depan kita UTS ya, rencana Ibu minggu depan. Tapi kayaknya kita nggak mungkin minggu depan karena waktunya ini mepet ya. Harusnya untuk input nilai itu dari tanggal 14 Juni sampai 25 Juni, kalau nggak salah. Pokoknya sampai akhir Juni ya. Jadi tanggal 14 itu sampai tanggal 17, rentang itu untuk melakukan UAS. Jadi untuk UTS ini, ya, kira-kira kalau kita lakukan besok, ada MK nggak kalian? Misalkan kita jam 10 besok, jam 10 pagi atau jam 9 pagi, lakukan UTS-nya, bisa nggak? Ada MK nggak yang lain? Mohon maaf Bu, ada MK. Ada MK ya? Jam berapa? Besok dari pagi itu sampai jam 4. Jam 4. Oke, berarti mungkin hari Jumat nggak bisa. Tapi kalau hari Sabtu bisa nggak? Hari Sabtu jam 10. Hari Sabtu jam 10. Yang lain gimana? Ada mata kuliah hari Sabtu? Gue rasa nggak ada ya, jarang ya mata kuliah hari Sabtu. Gimana? Ya Bu. Bisa ya, oke. Nah, jadi kita sepakati untuk UTS ya, kita lakukan di hari Sabtu ini ya, tanggal 21 Mei ya. Jadi kalau diingatkan ke teman-teman yang lain, dipersiapkan untuk teknisnya untuk UTS ini, masing-masing kalian harus mempunyai 1 laptop ya. 1 laptop dipersiapkan atau komputer boleh. Jadi nanti pada saat UTS nanti kalian harus on cam kamera juga ya, seperti ini, on cam kamera ya, gunakan handphone. Terus satu lagi untuk laptop ya atau komputer, yaitu untuk kalian melakukan UTS gitu. Sampai sini paham? Jadi temanya untuk UTS ini kita mengacu kepada sudah kita pelajari ya, atau kita yang lain, yaitu tentang Microsoft Word. Ya mungkin buat ya ketik lah, terus buat seperti set, seperti sudah kita pelajari yang pertemuan sebelumnya gitu. Pokoknya belajar lagi aja. Oke, sampai sini paham untuk UTS-nya. Jadi mungkin waktu yang akan Ibu berikan kepada kalian itu 1 jam. Jadi 1 jam, silakan nanti melakukan pembuatan apa yang harus Ibu share ke kalian nanti ya, misalkan pembuatan apa, undangan misalnya, atau pembuatan sketsa apa gitu. Jadi harus ditiru sama seperti yang sudah Ibu kirim gitu. Konsepnya sama seperti tugas. Gitu ya. Oke, kalau ada pertanyaan Ibu setuju, jadi kita hari Sabtu jam 10 pagi untuk melakukan UTS-nya ya. Jadi jangan terlambat pada yang lain, siapkan laptop, terus dan yang lain. Ibu nggak ada susulan untuk UTS ya, jadi usahakan semuanya harus ikut. Nggak ada susulan untuk UTS. Jadi kita hari Kamis depan, itu udah masuk di pertemuan ke 9 dan 10.
Jadi 2 kali pertemuan sekaligus untuk minggu depan di hari Kamisnya. Oke, hari ini Ibu akan menjelaskan tentang undangan ya. Ibu share dulu. Ya, jadi Ibu akan menjelaskan nih tentang pembuatan undangan ya. Jadi undangan itu bisa kalian buat menggunakan Microsoft Word. Jadi tanpa harus kalian menggunakan Excel, apa maksud itu CorelDRAW ya, maaf CorelDRAW bisa menggunakan Microsoft Word juga gitu. Jadi tanpa harus ada editor yang harus kalian bisa gitu, kita paham. Ya, ini contoh sederhana ya dari undangan yang sudah Ibu buat, nanti silakan dikembangkan lagi aja, nggak apa-apa. Kalau misalkan mau diubah-ubah warnanya atau apa gitu, tapi konsepnya seperti ini yang harus kalian buat. Oke, Ibu buka lembar baru dulu. Ini belum Ibu upload ya, Dela, ini nanti Ibu upload setelah foto yang berakhir aja. Oke, ini sudah Ibu buka lembar baru ya, dokumen baru. Untuk membuat suatu undangan, usahakan kertasnya itu ukurannya lebih panjang ya, atau lebih lebar gitu. Jadi kita ubah dulu di sini menggunakan kertas legal ya. Jadi kertas legal itu lebih panjang dibandingkan dengan kertas-kertas yang lain seperti A4, terus yang lain-lain juga. Kita ubah kertasnya ke menu pack layout, terus kita pilih margin, terus kita pilih custom margin, terus kita pilih paper di sini, dan kita pilih untuk paper size-nya itu legal ya. Oke, klik OK. Oke, maka akan panjang ukuran kertasnya. Oke, sekarang kita buat seperti yang ini. Oke, untuk membuat kotak yang atas, yang ini ya, kotak pertama ini. Oke, Ibu sudah ada template-nya ya, template yang untuk membuat seperti gambar ini ya, gambar Ibu ke gini, kayak bentuk-bentuk bunga gitu. Nanti Ibu share ke kalian ya, ke untuk WhatsApp atau nanti ke e-learning, Ibu kirim ke kalian. Oke, Ibu langsung copy aja untuk ini. Terus Ibu paste ke sini. Oke. Untuk membuat suatu undangan ataupun membuat sertifikat dan lain-lain, usahakan code-nya itu ya ada border ya. Jadi text bordernya diaktifkan dulu. Yang punya Ibu ini putih semuanya ya di Word ini. Jadi kita atur dulu untuk bordernya, kita aktifkan dulu. Ya, untuk cara mengaktifkan bordernya itu ada di option ya, kalau di Microsoft Office 2013 di option. Terus kita ke advanced ini, terus ke show document content ini ya, dicentang yang show text boundaries. Klik OK. Nah, maka akan timbul garis ya di samping kiri kanan, terus atas bawah. Kalau kita enter seperti ini. Nah, ada garisnya. Oke ya. Oke, sekarang kita gambar ini kita buat di sudut kiri kanan ya, atas bawah. Kita atur. Jadi sesuaikan dengan garis yang ada di pojok masing-masing kiri kanannya. Ini sudah Ibu atur yang sebelah kiri atas. Terus kita copy, kita paste lagi, kita putar, kita letakkan di sebelah ini, sebelah kanan bawah. Oke, kita paste lagi, kita letakkan di sebelah kiri bawah. Oke, terus terakhir di sebelah kanan atas.
Nih. Untuk warnanya ini silakan dipilih, nanti terserah kalian mau warna apa. Untuk ganti warnanya, klik gambarnya, terus kita ke format, nanti ada pilihan color di sini. Tinggal diubah aja misalnya warna apa. Soalnya warna ini nih. Kayak seperti ini ya. Terus kita buat garis di sini, ya, garis kiri kanan atas bawah untuk menghubungkan antar gambar itu. Kita gunakan shape. Jadi kita ke menu insert, terus kita pilih shape dan pilih kotak atau garis yang mana, terserah kalian mau yang mana. Di sini pilih kotak untuk menghubungkan garisnya. Terus kita buat, ya jangan terlalu tebal, tipis saja untuk garisnya, ya mungkin seperti ini. Terus kita ubah warna garisnya ke menu format, ya diklik gambarnya, terus menu format, terus ke set fill. Kayak misal warna ini ya. Ini contoh aja. Oke, kalau sudah seperti ini, tinggal yang bawah tinggal di copy aja. Terus ditarik ke bawah. Oke, terus untuk membuat yang kiri kanan juga ibu copy aja yang ini. Terus ibu putar. Atau misalkan mau buat baru, nggak apa-apa. Ibu kecilin untuk ukuran dari garisnya. Ini yang lain pada kemana ya? Berapa orang yang sudah join ini? Oke, ini dirapikan ya. Untuk pembuatan undangan terjemahan kalian menulis desain, usahakan menggunakan mouse ya. Jadi kalau pakai mouse itu lebih cepat untuk gerak-gerak tangannya. Oke, sudah kita copy, kita paste, terus ke kiri, ke kanan maksudnya. Oke, kanan sini. Kayak seperti ini ya. Sudah jadi untuk di atas. Terus kita balik lagi. Ada kata undangan di sini, terus ada namanya, terus ada kepada yang menghormat, ini kita buat dulu. Untuk menulis teks di dalam sini ya, di dalam kotak ini, kita buat dulu text box atau kotak lagi untuk tulis kata-katanya atau kalimatnya ya. Jadi kita buat text box, itu klik menu insert, terus ke text box ini, dan pilih draw text box ya. Dan silakan dibuat seperti ini. Oke, buat seperti ini. Oke, ini kotaknya posisinya di atas ya. Jadi kita pindah dulu ke belakang dari layar yang sudah kita buat. Kita klik dulu kotak ini sudah kita buat, klik kanan, terus pilih wrap text, pilih yang behind text ya. Jadi posisinya di belakang kotaknya. Terus kita klik kotaknya lagi ke format. Terus kita ubah di sini set outline-nya. Dibuat no outline aja. Jadi jika kita print nanti untuk kotak yang sudah kita buat tadi nggak ada tulis apa
sisi dari kiri kanan kotak itu sendiri ya. Dari sini Ibu tulis coba undangan. Undangan, terus kita ubah jenis tulisannya, terserah kalian mau nulis tulisan apa ya, yang terkait bagus. Terus fontnya dibesarin, warna tulisannya boleh misalkan kalian mau ganti ya. Kalau bisa langsung seperti ini, misalnya terus di bawahnya ada tulisan tempatnya. Saya kalau bilang 10 Agustus ya, 2022 gitu. Untuk tulisan Palembang ini kita kecilin aja. Terus diubah tulisannya. Kayak seperti ini ya. Terus kita tulis di sini namanya siapa yang akan menikah ya. Misal namanya Adam dan Hawa gitu. Oke, untuk tulisan Adam dan Hawa ini kita blok, terus kita ubah warna tulisannya biar lebih cantik pakai kayak apa, gold gitu ya. Terus kita ubah jenis tulisannya, terus dibesarin. Nah, seperti ini. Di bawahnya kita buat tanggal, misal ini nggak apa-apa konsepnya, kalau misalkan mau diubah tempat tulisannya boleh. Misalkan akad nikah tanggal 20 Agustus gitu. Tulisannya dikecilin aja. Kita ubah jadi tanggal berapa untuk pernikahannya, misalkan hari Minggu ya, tanggal 20 Agustus 2022. Oke. Terus untuk samping kanan di sini ya, samping kanan ini kita buat untuk siapa penerima dari undangannya, kita tulis di sini, misal kepada yang terhormat Bapak atau Ibu atau saudara saudari. Terus kita buat kotak untuk nulis ya, untuk ditulis siapa yang akan menerima dari undangan itu. Oke. Kita buat kotak seperti ini. Kita ubah untuk kotak ini jadi putih aja untuk warna dasarnya, terus samping bordernya outline kita ubah ya. Kita ubah jadi warna biru aja. Terus untuk kotak ini kita besarin bordernya. Itu ada di weight ya, terus kita besarin ini. Kayak seperti ini. Terus kita kasih garis di tengah-tengah kotak ini. Misalkan nanti mau tulis namanya siapa, terus di bawahnya, di bawah garis ini di tempat atau misalkan di Palembang gitu.
Nah, seperti ini ya, kurang lebih. Oke. Oke, sudah selesai yang pertama. Terus kita lihat yang kedua. Yang kedua ini. Yang kedua, kita buat lagi sama seperti yang di atas ya, konsepnya sama. Kita buat lagi yang di atas, tinggal di copy aja yang ini. Oke. Misal di sini ya. Kita copy terus kita paste lagi. Kita paste yang atas saja ini. Yang ada laptop di sampingnya silakan langsung dicoba aja ya. Langsung kita copy aja yang di atas ya, garis-garis yang di atas. Ini. Garisnya sama seperti gambar. Oke, seperti ini. Terus garis untuk sampingnya Ibu copy ini aja. Bentar. Kayak seperti ini ya, sudah jadi. Untuk buat teks di dalam desain ini sama seperti tadi, kita buat text box dulu. Ya, kalau text box kita buat seperti ini. Terus klik kanan di boxnya, kita ubah menjadi behind text. Oke. Terus kita langsung tulis saja, misalkan siapa yang kita berkata-kata, Ibu copy aja ya dari yang punya itu. Bentar. Ini sudah Ibu katakan di sini. Assalamualaikum dengan dengan Allah dan mengharapkan kehadiran sampai di putra putri kami ini ya. Oke, terus di bawahnya kita tulis siapa namanya. Misal ada gitu. Kita blok. Misalnya. Kita besarin lagi tulisannya, terus kita ubah warna tulisannya. Oke, ini ya ada terus putri atau bapak dari ibu siapa misalnya. Ini besarin lagi. Ya. Terus dengan misalnya dengan di bawah kita tulis sama yang perempuan, misal Hawa, kita blok lagi, kita ubah jenis tulisannya.
Jadi kedua nama ini harus sama ya fontnya ya. Ini 26, ini masih 26 juga. Oke, sama seperti ini. Untuk yang bawahnya nanti disesuaikan aja. Ini langsung ikut tapnya di bawah. Oke, so. Nah, begini ya. Oke, coba Ibu hilangkan dulu bordernya supaya cantik tampilannya. Oke, seperti ini. Ini tanggal 20 Agustus. Oke, kurang lebih seperti ini tampilannya. Misalkan kalian mau buat jadi 3 bagian ya, misalkan ini bagian pertama, terus nanti ada bagian kedua lagi misalnya di sini, terus ketiga, itu nggak apa-apa. Dikreasikan aja lebih nanti ya, tapi konsepnya seperti ini yang harus kalian buat. Gitu. Oke, kira-kira sampai sini ada pertanyaan, silakan kalau jangan. Ibu izin bertanya buat garis-garisnya itu di mana? Garis-garis yang mana? Garis-garis yang seperti gambar ya? Sebelum teks. Sebelum apa? Sebelum teks. Sebelum teks. Gambar yang seperti bunga itu ya? Bukan Bu, yang garis-garis itu. Oh, garis warna biru navy ini. Yang ini ya, Dea ya. Halo, Iya, Dea? Yang situ, mana? Bu. Yang sebelum Ibu hilang ke tadi. Oh, ini untuk dokumen. Iya. Ya, jadi kalau misalkan belum ada ya di dokumen kalian untuk garis supaya lebih rapi pembuatan dari undangannya gitu. Garis border namanya di Dea ya. Oke, untuk bergaris seperti itu, kalau di Word 2013 ya, itu hampir sama kok dengan yang Word yang lain juga. Ada di file ini ya, terus kita ke option atau properties, misalkan yang lain gitu, option. Terus kita ke advanced ini, ya, ini ada banyak pilihannya di Word option ini. Ada display, proofing, save, ada language, ada advanced ini, kita klik. Terus kita scroll ke bawah. Nanti ada tulisan di sini show document content ya. Nah, di bagian ini nanti dicentang yang tulisannya show text boundaries. Ini dicentang. Ya, kalau sudah tercentang, langsung klik OK aja. Nah, nanti ada nih garis-garisnya. Oke, kalau untuk ngilanginya sama seperti yang tadi, dicentang aja kalau untuk menghilangkan garisnya. Oke, seperti ini. Kalau misalnya tidak di garis-garis, tidak bisa nulis ya Bu? Bisa, cuman untuk desainnya nanti nggak rapi. Gitu. Kita kan ada garis-garis pojok kiri kanan, kalau ada yang ini, garis teks boundaries tadi ya, coba Ibu centang lagi. Nah ini, jadi misal nih, untuk buat gambar ini, nanti kalau misalnya kita nggak ada garis, untuk penentuan
sudut kiri kanan itu nanti nggak rapi gitu, nggak sejajar. Jadi lebih baik dicentang aja untuk apa garisnya gitu. Tapi emang ibu pribadi kurang suka kalau misalnya ada garis-garis di Word-nya. Tapi karena kita buat desain ya, lebih bagus ada patokan gitu. Patokan dari garis-garis dokumen itu sendiri. Jadi lebih rapi nanti pembuatan desainnya gitu. Baik, terima kasih, Bu. Ya, oke. Bu, coba hapus lagi. Yang lain ada pertanyaan? Bu, Putri, Ibu izin bertanya. Ya, silakan Putri. Ibu, boleh diulang dah Bu, cara pembuatan yang kotak di bawah Bapak, Ibu, Saudara-saudari itu? Oh, yang ini? Yang ini ya? Dari yang mananya nih? Mau diulang? Di kotak yang pertama, Bu. Oh, kotak ini? Iya, Bu, yang di bawah Bapak, Oh, Ibu, Saudara-saudari. ini. Oh, Iya, untuk kotak ini tulis si penerima undangan ya? iya, Bu. Ibu ulangi. Untuk berkotak seperti ini, Ibu coba hapus dulu ya. Ini Ibu hapus. Ini kan sudah Ibu hapus. Kita ke menu insert ya, Putri ya, ke menu insert. Terus kita klik shapes di sini. Kita gunakan fungsi shapes untuk membuat kotak seperti itu. Terus kita pilih aja mau kotak yang mana, terserah. Ya, banyak di sini macam-macam dari kotaknya. Ibu pilih yang paling ujung ini ya yang ini. Terus Ibu desain, tinggal di blok aja seperti ini, dibuat ya. Dibuat terus disesuaikan aja. Mau kecil atau besar gitu. Usahakan jangan kena dari gambarnya ya. Kayak misal seperti ini. Nah, untuk ubah warna dari kotak ini, diklik kotaknya satu kali, terus kita ke menu format, ya di atas ini ada banyak pilihan format, terus kita ke menu save fill di sini, untuk mengubah warna biru itu menjadi putih, ya kita ubah jadi putih, biasanya putih pada umumnya kalau untuk sertifikat undangan maksudnya, terus kita ubah bordernya atau save outline-nya, bisa mau warna biru ya, atau warna yang lain. Nah, ini kan tipis nih untuk kotak si penerima undangannya nanti. Kita bisa tebalkan, diklik aja, terus kita ke save outline tadi, terus kita ke wake ini ya, dan kita pilih aja mau yang mana lebih tebalnya, yang lebih bagus gitu. Nah, misal ini, ya. Terus kita kasih garis tengah-tengah ya di antara kotak ini untuk pemisah ya, misalnya nanti di bawahnya di atasnya dibuat nama penerima, terus di bawahnya misalkan di tempat gitu. Tinggal dibuat aja kotak, terus kayak gini nih, tipis aja kotaknya. Atau garis lurus aja boleh, terserah kalian. Misal garis lurus saja ya, garis biasa gitu, misal ini nih. Garis seperti ini, terus kita bisa tebalkan juga. Nah, kayak gini. Nah, gini ya Putri ya. Paham sampai sini? Paham, Bu. Terima kasih, Bu. Oke. Ada lagi yang lain? Jadi konsepnya silakan dibuat seperti ini ya. Tinggal diubah aja misal warna-warnanya atau kalimatnya. Kalau misalkan nama kalian dibuat di dalam undangan ini boleh. Kalau misalkan mau dibuat jadi 3 bagian seperti ini, jadi nanti ketika di print itu menjadi 3 bagian ya. Oke, ada pertanyaan lagi yang lain? Ini yang baru bergabung. Siapa nih yang baru bergabung? Jangan lupa kita UTS ya hari Sabtu jam 10 pagi.
yang baru bergabung. Oke, nggak ada pertanyaan lagi. Ibu close nih kalau nggak ada pertanyaan. Oke, nggak ada pertanyaan ya. Oke, kalau nggak ada pertanyaan berarti sudah bisa semua ya, insya Allah membuat undangannya mudah. Bentar Ibu, ada yang lupa menjelaskan. Biasanya undangan itu ada warna dasar ya, warna dasar dari kertas itu sendiri. Entah kertas itu memang udah warna biru atau warna kuning, warna apalah, pokoknya di bagian dasar dari kertas itu. Tapi kalau misalkan kertasnya polos ya, saya kertasnya kertas gunakan F4, ngeprint nanti undangannya, kalian bisa buat warna dasar dari undangan ini. Ini kan udah warna Tosca ya, seperti Tosca ini, terus navy. Terus misalkan kalian mau buat warna seluruhnya di belakang dari desain ini, saya mau diubah warna apa? Kita ke menu desain, terus ke pack color di sini. Misal mau diubah warna apa nih misalnya? Warna ini ya. Tapi kalau mati warna ini ya. Nah, misal ini nih, misal. Nanti yang di ini tinggal dirapiin aja. Jadi bisa dibuat warna dasar dari undangan itu sendiri ya. Jadi jangan polos. Tapi kalau misalnya kertasnya nanti udah warna, untuk misalnya nggak usah lagi. Jadi misalnya nanti kalian membuat undangan untuk akikah, misalkan untuk undangan selamatan lah pokoknya, bisa dibuat menggunakan Microsoft Word gitu. Ya. Oke, sampai sini nggak ada pertanyaan lagi. Nanti ini Bu record ya hasil Zoom-nya. Diulang lagi aja, yang belum paham dan yang nggak hadir juga bisa masuk ya. Tapi nggak hadir ini kenapa nih nggak hadir ya? Ibu coba screenshot dulu ya hari ini biar Ibu tahu siapa aja yang belum hadir ini. Mau screenshot baru aktif nih kameranya. Baru on cam. Nanti pada saat UTS harus on cam kamera ya, jangan dimatikan kameranya. Hari Sabtu nanti. Jadi silakan dicari tempat-tempat yang kuat sinyalnya, terus juga yang nyaman gitu. Berarti siapa nih? Rizky Alif nih, lagi di luar ya pasti ya. Ada pohon-pohon di belakang. Kan nggak mungkin kamu membuat UTS siang-siang gitu. Jadi usahakan di rumah atau misalkan di kamar juga boleh. Gitu. Oke, cukup. Kalau nggak ada pertanyaan, jadi seputar UTS itu, kalau misalkan kalian paham ini ya, paham undangan ini, insya Allah benar gitu untuk membuat UTS-nya. Konsepnya itu aja. Undangan ini Ibu kasih waktu kurang lebih 1 minggu, hari Kamis juga terakhir kirimnya, karena memang kita harus fokus ke UTS dulu hari Sabtu lusa ya, di Sabtu ini. Jadi langsung dikerjain aja nggak apa-apa, sudah selesai MK ini langsung dikerjain. Jadi untuk hari Sabtu ini lebih paham gitu untuk UTS-nya. Gue yakin kalau yang menyimak dari tadi terus juga mengerjakan tugas-tugas yang dari minggu-minggu kemarin pasti bisa gitu. Ya, nggak ada pertanyaan lagi? Nggak ada, oke. Kalau nggak ada cukup ya. Terima kasih sudah mengikuti Zoom, sudah memperhatikan Ibu menyampaikan materi hari ini mengenai undangan. Nanti Ibu upload videonya ya. Jadi untuk Zoom ini, Ibu sekarang recordnya pakai Cloud ya, tapi Cloud ini nanti akan terhapus otomatis gitu. Jadi nanti Ibu ambil dulu untuk data hasil record, terus Ibu upload ke YouTube aja gitu. Karena memang berat untuk recording ini, bukan hanya MK ini gitu, tapi MK yang lain juga ada. Semuanya hasil record. Jadi Ibu taruh ke YouTube aja gitu. MK yang lain juga di YouTube. Kayak bukan Ibu mau jadi YouTuber bukan, tapi memang untuk hasil dokumentasinya gitu. Di YouTube kan aja gitu. Jadi lebih
banyak size-nya. Oke, cukup ya. Terima kasih. Ibu akhiri untuk hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Makasih, Bu. Bu. Terima kasih, Bu.